Minggu yang pertama kemarin Pak Andi sudah membagikan tema bulan ini, yaitu From Here to There. Itu bicara tentang menyadari di mana kita berada saat ini dan kemudian mengerti mau kemana kita. Namun yang sulit ternyata bukan hanya mengetahui di mana kita berada saat ini. Itu baik. Kita perlu tahu keadaan kita sekarang seperti apa, kita perlu tahu kondisi kita sekarang seperti apa. Namun kita juga perlu tahu kemana kita mau pergi. Kita perlu tahu tujuan kita, itu semua baik sekali. Namun yang lebih sulit lagi sebenarnya adalah apa? Bagaimana make sure setiap hari kita berjalan menuju ke tujuan kita. From here to there. Nah, izinkan saya untuk memberi tema buat apa yang mau saya ajarkan hari ini. Saya sebut dengan nama konsistensi. What lies between here and there. Jadi kalau here kita menyadari kondisi kita yang sekarang seperti apa. Kemudian there kita tahu kita mau kemana. Konsistensi adalah apa yang ada di antaranya. Di mana yang harus kita bangun supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, barangkali dan saya berharap ini semua hanyalah pengalaman pribadi saya saja. Biasanya teman-teman, kalau kita masuk ke tahun 2009, 2 tahun yang baru, kita selalu punya resolusi. Betul gak sih? Kayaknya resolusi itu sesuatu yang penting banget untuk kita bangun setiap tahun ya. Betul ya? Nah, resolusi saya tahun ini adalah pengen kurus. Dan terima kasih. Dan berita buruknya teman-teman, resolusi pengen kurus ini usianya udah 8 tahun. What went wrong? 8 tahun yang lalu saya menyadari bahwa ketika saya berkaca di cermin, wow, saya kok tidak nyaman dilihat ya. Seperti itu. Saya perlu ini. Dan kemudian tentu saja di follow up dengan tes kesehatan. Ya tentu saja merah semua raportnya. Buruk sekali. Sehingga kemudian saya mulai mengambil sikap, kalau gitu saya harus mulai menjaga makanan. Kalau gitu saya harus berolahraga. Wah keren. Buat planning. Langkah, action plan. Terus apa lagi? Schedule. Wah diet yang ketat. Tapi datang bulan Februari, Sincia. Mulai gagal. Habis Sincia gagal apa? Kagok, Maret. Pemulihan dari luka batin karena gagal. Maret. April, lupa. Mei, mulai banyak kerjaan. Ada tamu yang harus dijamu. Waktu untuk olahraga berkurang lagi. Sehingga akhirnya sadar-sadar bangun di saat-saat bulan Desember. Di mana pesta-pesta Natal bertebaran. Makan-makan lagi teman-teman. Alhasil, resolusi tahun berikutnya adalah saya pengen kurus. Apa yang gagal? Apakah saya tidak tahu bahwa saya harus berubah? Saya tahu. Apa saya tidak tahu mau kemana saya pergi? Saya tahu. Apa yang gagal? Yang salah? Yang gagal adalah saya tidak berhasil menjalani kehidupan saya dengan konsisten. Seringkali sebagai komunitas kita tahu persis kemana, kita ada di mana. Dan kita tahu persis kita mau kemana. Tapi kita gagal menjalani keseharian kita dalam rangka menuju ke tujuan kita. Disitulah peran konsistensi perlu ada. Disitulah mengapa hari ini saya ingin secara khusus kita bicara tentang konsistensi. Karena hal ini juga bisa diaplikasikan untuk segala aspek dalam kehidupan saudara. Ketika saudara punya planning, saudara sadar apa yang kondisi saudara sekarang ini dan bagaimana berjalannya, saudara perlu bangun dengan konsistensi. Amin. Siap untuk belajar sesuatu hari ini? Mudah-mudahan siap. Kita mau sama-sama lihat. Wait, 1 minute. Oke. Nah, tadi saya udah dikasih prolog dari Femi bahwa saya ini dosen. Dan saya akan kembali kepada fakta bahwa saya adalah dosen tergalak. Itu bukan sindiran Semi, itu kenyataan teman-teman. I'm going to tell you a story that might change your mind. Jadi kalau sekarang sebagai dosen rasanya boleh saya memperlihatkan gambar ini ya. Saya tarik, saya munculkan ini saya ambil ini dari Cambridge Dictionary. Kata konsistensi itu adalah the quality of always behaving or performing in a similar way. Or always happening in a similar way.
Catat kata-kata yang penting di situ, ada kata-kata always behaving and performing in a similar way. Jadi konsisten itu bicara tentang bukan bicara tentang melakukan sesuatu titik, tetapi melakukan sesuatu berulang-ulang, berkali-kali dengan cara kualitas yang terus sama. Itu artinya konsisten. Oke? Bahwa saudara bisa melakukan sesuatu dan hebat, itu bagus. Tapi itu belum konsisten. Konsisten adalah ketika kita bisa melakukannya terus menerus dan berkali-kali. Ingat lagi resolusi aku ingin kurus saya. Saya memulai resolusi saya dengan mempelajari kenyataan yang ada, kemudian membuat planning dan mulai berjalan. Jatuhnya di mana? Enggak konsisten. Saya enggak bisa mengulanginya ke bulan berikutnya. Saya enggak bisa mereplikasi apa yang saya lakukan ke bulan berikutnya, dan akhirnya gagal semuanya. Seringkali masalah utama kita dalam mencapai tujuan adalah ketidakkonsistenan. Oke? Ketidakkonsistenan yang membuat kita gagal mencapai tujuan kita. Nah, di Alkitab ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang yang sangat hebat, sangat luar biasa teman-teman. Sehingga kalau teman-teman baca di dalam dunia scholar, akademik sekarang ini, manusia, kelompok ilmuwan bahkan meragukan eksistensi dari Daniel ini. Dengar saya baik-baik ya. Jadi gini, dunia akademik sekarang tidak menerima kenyataan bahwa Daniel itu pernah ada. Oke, buku Daniel itu gimana jadinya? Buku Daniel itu mitos, legenda tentang seorang sosok yang luar biasa, tapi Daniel nggak pernah sungguh-sungguh ada. Itu kata dunia akademik. Mengapa seperti itu? Mereka punya argumentasi sendiri. Namun saya ingin membuatnya menjadi lebih simpel. Argumentasinya mengapa scholar menolak eksistensi Daniel? Because he is too good to be true. Terlalu hebat Daniel ini, sosok ini sampai orang bilang rasanya nggak mungkin manusia itu bisa seperti itu. Kayaknya nggak mungkin ini ada. Nah, saya nggak mau diskusikan siapa yang benar, apakah Daniel itu pernah ada atau tidak. Topik yang menarik, but let's not discuss that. Kita pakai saat ini iman kita percaya Daniel itu ada, oke? Dan kita mau pelajari bagaimana kehidupan Daniel itu. Nah, prolognya tentu dari Daniel 1 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu dan menguasainya. Ya, jadi pada saat itu Yehuda dikuasai oleh Babilonia. Rajanya namanya Nebukadnezar. Jadi kebayang seperti misalkan Indonesia itu lagi aman-aman tiba-tiba didatengin sama negara besar. Sebutlah Belanda. Belanda dulu kan orang jahat ya di kita ya. Halo? Atau udah gak pada belajar sejarah ya? Belanda dulu menjajah kita ceritanya. Jadi kalau orang jahat tuh pasti Belanda katanya gitu. Iya, sampai orang Jawa tuh kalau bilang orang Jepang tuh bukan orang Jepang, bilangnya Londo Jepang. Karena Londo itu artinya bule gitu. Ngerti ya? Jadi orang asing tuh namanya Londo gitu. Karena terpengaruh sama, cukup saya ngelantur. Oke, anyway gitu ya. Jadi katakanlah didatangi oleh Belanda kemudian dikuasai oleh Belanda. Nah, waktu dikuasai oleh Belanda biasanya apa? Biasanya hak-hak sipil, sipil kita itu ditarik dong, diambil dong. Kita jadi warga negara kelas 2. Daniel enggak tuh. Oleh Nebukadnezar, Daniel itu diambil dan kemudian dijadikan salah satu penasehatnya. Orang pinter di dalam kerajaannya. Padahal Daniel itu Yahudi, orang jajahan. Berarti Daniel tuh jago ya. Pinter ya, keren ya orangnya ya, kayak gitu ya. Dan di ayat yang ke-21 di situ dikatakan Daniel ada di sana sampai tahun pertama Nebukadnezar, betul? Bukan, Koresh. Siapa itu Koresh? Artinya apa saudara? Rajanya ganti, Danielnya enggak. Wow, kebayang enggak? Misalkan presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Penasehatnya Surya Prabha. Abis itu Bambang Yudhoyono turun, diganti sama Joko Widodo. Seluruhnya diganti, Surya Prabha enggak. Keren gak itu? Keren gak itu? Keren.
Nanti Jokowinya turun, ganti lagi. Enggak, bukan visi, bukan penglihatan ini ya teman-teman ya, atau nubuatan, enggak. Misal contohnya, Jokowinya turun, Surya Prabanya enggak diganti. Hebat enggak itu Daniel? Hah? Rajanya berganti-ganti, Danielnya enggak. Talk about consistent ya, betul enggak? Berarti si Daniel ini begitu hebatnya sampai raja demi raja berganti, Danielnya tetap dipakai oleh raja-raja berikutnya. Dan kita mau lihat sekarang sehebat apa pergantian rajanya. Yuk kita lihat. Dan untuk lihat itu mau gak mau kita harus lihat silsilah kerajaan raja-raja di Babel. Mohon maaf ya, yang mau gak mau kita belajar dikit lah ya, kita lihat. Yang pertama katanya Raja Babel itu Nebukadnezar. Habis itu ada Evil Merodach, itu anaknya langsung. Habis itu ada Nergal-Sarezer, ada Labashi Marduk, ada Nabonidus dan Bel-Yasar. Oke? Anyway, perhatikan yang menarik di situ. Coba lihat kapan kekuasaan Nergal-Sarezer berakhir. Itu 556 sebelum Masehi, betul? Dan dia digantikan oleh Labashi Marduk. Tahun? Ya pasti 556 Masehi, sebelum Masehi kan? Namun raja berikutnya juga dimulai di 556 sebelum Masehi. Jadi Raja Labashi Marduk itu tidak bertahan 1 tahun. Mungkin cuma 7 bulan, mungkin cuma 6 bulan dia sudah diganti, dikudeta. Wow, berarti raja yang berikutnya itu tidak satu gerombolan dong dengan raja yang sebelumnya, betul nggak? Karena dikudeta. Kira-kira seperti itu. Tapi Danielnya tetap dipakai. Bayangkan yang jadi presiden kelompok cebong. Dan dikudeta diganti sama kampreters. Danielnya tetap. Wow, disukai oleh para cebongers dan kampreters. Sakti gak ini Daniel teman-teman? Sakti banget Daniel ini. Wow, keren. Ya enggak sih? Tuhan tuh mau pakai kita kayak begitu loh. Tuhan tuh percayain kita kayak gitu. Indonesia mau dikuasai sama tut atau tut. Enggak penting. Tapi Tuhan mau tetap percayakan Indonesia buat Anda-Anda. Seperti Tuhan percayakan kepada Daniel. Oke? Itu mimpi Tuhan buat kita. Tuhan mau kita bisa seperti Daniel. Masalahnya gimana caranya? Setuju? Ada yang aneh nggak dari list kerajaan yang saya keluarkan di sini? Ada yang aneh? Ada yang merasa langsung sadar bahwa ada sesuatu yang salah di sini? Di mana nama Koresh? Tadi dibilang di ayat ke-21 ada kan ya? Daniel bertahan di kerajaan Koresh. Wow, nggak ada nama Koresh. Kalau kita selidiki lebih jauh, Kores itu ternyata bukan Raja Babel. Kores itu Raja Persia dan Mede. Dia raja lain yang pada satu saat Babilonia itu diserbu lagi. Bayangin, Israel, Yehuda, ada Daniel di situ, orang sakti. Diserbu sama Babilonia. Danielnya tetap dipakai sebagai orang sakti. Kemudian dikudeta, Danielnya tetap dipakai sebagai penasehat. Kemudian diserbu sama kerajaan lain, Persia dan Mede. Danielnya tetap dipakai. Hebat gak Daniel saudara? Hebat gak? Begitu saktinya si Daniel ini, begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daniel. Sampai bukan cuman rajanya, dengar saya baik-baik. Bukan cuman rajanya yang diganti, kerajaannya berganti. Danielnya enggak terpengaruh. Wow, spesial nggak ini? Kita perlu belajar jadi kayak Daniel ini teman-teman. Ya, kita perlu belajar untuk jadi seperti Daniel ini. Nah, karena kagok kita udah main-main sejarah sekalian. Di situ dikatakan bahwa dalam kemabukan anggur Belshazzar, raja yang terakhir menitahkan orang dalam membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ini ceritanya Belshazzar, raja terakhir dari Babelonia itu, dia menyelenggarakan sebuah pesta besar. Dan kemudian dia minta perkakas-perkakas kerajaan Allah dikeluarkan, mereka mau pakai buat pesta pora seperti itu. Dan pada saat itu mau dipakai, keluar tulisan di dinding. Dan mereka bingung.
gimana cara mengartikan tulisan itu. Lihat jawaban pegawainya Belshazzar. Jawabnya seperti ini, di dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lihat, dia nggak sebut nama Daniel, dia nggak bilang Daniel itu sida-sida dari provinsi mana atau apa itu. Enggak, yang dia sebut adalah seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Jadi Daniel dikenal sebagai orang yang penuh roh dewa yang kudus. Dengar saya baik-baik, Daniel menyatakan Allahnya kepada lingkungan di sekitarnya. Amin. Itu yang Daniel lakukan. Sehingga orang bukan kenal Daniel, orang kenal Allah yang ada di dalam Daniel. Itulah panggilan kita, teman-teman. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Tuhan mau kita hidup seperti Daniel sedemikian sehingga orang lihat Allah waktu orang ketemu sama kita. Seperti itu yang Tuhan mimpikan buat kita. Di Indonesia ini orang tidak kenal siapa Theo Tuhan Kota. Tetapi mereka kenal itu orang yang dipenuhi dengan roh para dewa yang kudus. Dia kenal Allahnya. Makanya visi gereja kita adalah apa? Menyatakan kerajaan Allah. Bukan menyatakan kehebatan diri kita sendiri. Bukan sedang mengagungkan apa yang saya bisa dan apa yang saya tidak bisa. Tetapi menyatakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Amin. Seperti itu Daniel dikenali. Kita lanjutkan dulu yuk. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku. Ayah di sini tentu adalah kakek moyang gitu ya jadinya ya. Jadi artinya dia adalah keturunan dari Nebukadnezar. Menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Jadi Anda lihat ya, kalau kita kembali ke sini, di dalam Babelonia rajanya berganti 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daniel bertahan menyatakan Allah kepada setiap raja di situ. Hebat ya? Hebat ya? Setuju nggak Daniel ini hebat? Kalau nggak setuju saya bingung gimana meyakinkan. Kita masuk lagi sekarang lihat kerajaan Persianya. Kores yang agung itu dicatat ketika Belshazzar lagi ngadain pesta. Malam itu juga setelah Daniel mengungkapkan apa arti tulisan di sana. Malam itu juga Belshazzar dibunuh. Dan Kores masuk. Kemudian Babilonia dikuasai oleh Persia. 3 kali mereka ganti raja. Yang pertama Kores yang masuk. Kemudian Kambises 531 sampai 522 dan masuklah Darius yang agung, the great Darius. Nah, kalau teman-teman ingat Darius ini, dia ini adalah yang sangat terkenal dengan cerita Daniel dan Gua Singa. Raja Darius. Raja dari Persia ini gitu. Nah, sejarah mencatat bahwa Belshazzar dibunuh pada zaman Kores ini. Jadi di Persia pun Daniel itu menghadapi pergantian raja. Namun Daniel tetap dijumpai sebagai orang yang penuh dengan roh. Wow, konsistensi. Amin, konsistensi. Kings come and go. Even one kingdom is replaced with another. But Daniel the prophet stays firm in his position. Hebat ya? Hebat ya Daniel ini ya? Ya, rajanya berganti-ganti dalam satu kerajaan, kerajaannya berganti, namun Danielnya tetap. Saudara, waktu kita menyatakan kerajaan Allah itu unshakable kingdom. Kerajaan Allah itu nggak bisa tergoncangkan oleh waktu. Kerajaan Allah itu nggak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Waktu kita menyatakan kerajaan Allah, maka kerajaan dunia ini boleh bergoncang, boleh berganti, boleh hancur. Kita tetap menyatakan kerajaan Allah. Amin. Amin. Itulah panggilan kita yang sesungguhnya. Itulah panggilan kita yang sesungguhnya. Dan hari ini saya ingin ajak kita semua belajar bersama-sama apa yang membuat Daniel menjadi seperti ini. Kita lihat sama-sama. The life of Daniel. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari orang-orang muda yang lain sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi ceritanya begini, karena Daniel itu dianggap aset penting dalam sebuah kerajaan, maka makanannya dijaga. Dan menurut raja makanannya harus makanan yang terbaik. Tapi Daniel bilang, saya nggak mau makan makanan raja. Saya punya habit sendiri. Saya punya komitmen sendiri dengan raja di atas segala raja, Tuhan. Dan saya memutuskan untuk menjaga itu. Dan ketika dia menjaga itu, apakah tidak berarti ada masalah? Tentu saja ada masalah. Sebab kalau Daniel nggak sehat, maka raja akan berpikir kepalanya Daniel. Manajernya si Daniel ini orang nggak benar. Dia kayaknya korupsi, makanan di Daniel dimakan sama dia. Jadi kemudian manajernya itu bilang, waduh kalau lu gak makan makanan raja nanti gua yang pusing. Kayak gitu ya, kira-kira settingnya seperti itu. Kita lanjutkan ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Katanya, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf kepada para pencinta babi panggang di tempat ini. Ini tidak sedang menganjurkan vegetarianism. Oke, ini kebetulan Daniel adalah seorang vegetarian. Oke, saya juga pencinta babi. Jadi saya juga sangat terganggu dengan ayat ini karena Daniel memutuskan hanya makan sayur. Enggak ada kaitannya sama itu. Ya, nanti kita akan kembali kepada yang utamanya. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Gampangnya Daniel ngomong gini dah. Lu kasih kita makan sayur sama air doang. Yang lain lu mau makan daging, makan minum anggur, ngapain aja terserah. Setelah 10 hari bandingin yang mana yang lebih oke badannya. Katanya begitu. Nah, bagian selanjutnya saya suka banget. Ayat 14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawatan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Jadi yang vegetarian tuh gampang gemuk malah. Ya, yang mau diet makan babi aja. Hah? Yang makan babi itu lebih kurus dari yang vegetarian, teman-teman. Nggak percaya, sapi. Sapi makannya apa? Vegetarian. Gede nggak? Gede. Gorila makannya apa? Pisang. Tuh, vegetarian kan? Badannya gede. Gede. Citah. Citah makannya apa? Daging. Kurus kan? Slim gitu loh. Oke, hidup daging. Enggak ya, enggak ada hubungannya teman-teman ya, sorry. Bukan mana yang lebih baik, enggak. Saya juga tidak mempromosikan diet apapun. Anyway, lebih baik mereka lebih gemuk daripada semua orang yang lebih muda dan telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Lihat ya, jadi ketika Daniel ditempatkan di tempat tertentu, yang Daniel lakukan adalah apa? Mewarnai lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya jadi mengikuti cara hidup Daniel. Karena terbukti cara kerja hidup Daniel itu lebih baik daripada yang lain-lainnya. Kita kayak gitu gak sih? Kita kayak gitu gak sih? Waktu partner bisnis kita ketemu kita, dia ngerasa ketemu Yesus, apa ketemu setan ya? Hah? Ya gak sih? Daniel membuat kehidupan orang-orang di sekitar dia berubah. Orang-orang yang bisnis sama kita berubah nggak setelah ketemu kita? Berubah Pak, tambah jahat. Aduh. Bukan untuk itu kita dipanggil. Amin. Bukan untuk itu kita dipanggil. Kita lanjutkan dulu. Kepada keempat itu lihat ya. Ketika Daniel memutuskan untuk menetapkan dirinya. Tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan. Dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mendapat pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka itu sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi direkrut tuh, naik pangkat mereka. Yang tadinya cuma 4 di antara orang-orang pinter, sekarang mereka naik pangkat. Lu sekarang jadi 4 orang yang kerja langsung di bawah gua. Promosi terjadi. Ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam, masa sih 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu? Coba sekarang buka Alkitabnya masing-masing. Yuk, Daniel 1 ayat yang ke-20. Buka Alkitabnya masing-masing. Bener nggak ayatnya tertulis seperti itu atau saya salah nyomot nih? Dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Sama enggak? Sur? Sama ya? Jadi enggak salah comot ini ayatnya, benar ya? Dikatakan dalam tiap-tiap hal. Ingat definisi ini? Always behaving and performing in a similar way. Dalam tiap-tiap hal Daniel terbukti 10 kali lebih baik. Tiap-tiap hal. Bukan kebanyakan, bukan sebagian dari setiap kali pertanyaan. Enggak, tiap kali. Tiap kali Daniel lebih baik dari yang lain. Wow, talk about being consistent. Daniel 6 ayat 4, kemudian para pejabat tinggi, ini udah pindah nih, zaman kerajaan Darius sekarang nih. Ya, zaman kerajaan Darius. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Lihat, bukan hanya dia didapati sebagai orang yang 10 kali lebih pintar dari kebanyakan orang. No, saya understatement itu. 10 kali lebih pintar daripada kelompok orang-orang pintar di negeri itu. Sakti gak itu? Sebadan-badan otak semua itu. Hah? Ya, dia kalau pagi-pagi bersin, haji yang keluar hikmat. Ya, minta ampun saktinya Daniel ini. Tetapi juga bukan hanya itu, lihat mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Daniel itu seperti itu. Hebat ya. Dahsyat gak Daniel kita itu teman-teman? Benar-benar Daniel adalah sosok seorang yang nama lainnya adalah konsisten. Kalau saya boleh kasih nickname buat Daniel, namanya adalah konsisten. Seseorang yang bisa menghidupi apa yang dia percaya dengan tegas dan tanpa perundingan dan terus menerus dan gak ada tawar menawar dan tidak didapati suatu kesalahan atau kelalaian apapun. Hebat gak itu? Dengar saya baik-baik teman-teman. Itu mimpi Allah buat Anda-Anda semua. Itu mimpi Allah buat kita semua di sini. Dia mau channeling apa di sini? Coba lihat sama-sama sebentar lagi. Kepada ayat 17 tuh, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan. Allah punya banyak pengetahuan di kepalanya. Allah punya banyak pengetahuan di dalam mindsetnya Allah. Dan dia mau channeling itu pada Anda-Anda semua. Oke, dia mau limpahkan itu semua kepada Anda-Anda. Dia mau berikan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan. Dia mau bagikan hikmat. Dia mau kasih pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi kepada kita semua, kepada Anda semua. Indonesia sangat butuh bimbingan, sangat butuh pencerahan. Tuhan mau pakai Anda untuk itu. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum? Apa yang Daniel lakukan yang membuat Tuhan bisa pakai Daniel dan tidak kita? Dan bukan kita yang Tuhan pakai untuk itu. Belum. Dan saya berharap kita mau cari itu supaya tahun 2019 ini kita bisa mulai mengambil langkah supaya Tuhan bisa channeling semua hikmatnya dan berkat-berkatnya buat negeri ini. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita membangun konsistensi di dalam hidup ini? Daniel 1 ayat 8.
yang tadi sudah kita baca. Saya undang kita semua yang bold dibaca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dalam versi King James itu dikatakan Daniel purposed his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine of he drank. Jangan dibaca bahwa kalau gitu minum anggur sesat dan makan daging itu buruk gitu. Enggak. Tapi itu bicara kemewahan, itu bicara kehidupan raja. Daniel menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan kehidupan dunia. Itu yang Daniel putuskan. Dia menetapkan dirinya bahwa gue boleh ada di tengah-tengah raja. Jangan demikian dia punya privilege over all others Jew. Dia punya keuntungan dibandingkan dengan para Yahudi lain. Yahudi lain bakal jadi orang-orang yang kelayaran di jalan, buruh dan segala macam. Daniel enggak. Daniel akan hidup bersama dengan raja, bisa makan enak, bisa minum anggur, dapat fasilitas, dapat luar biasa. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal itu. Ini bicara tentang prinsip. Ini bicara tentang Daniel yang menarik garis yang tegas. This is me and that is the world. Gak masalah saya berada di dalam dunia, namun saya tidak mau menurunkan standar saya sama dengan dunia. Pelajaran penting yang harus kita pelajari adalah itu. Lihat Yakobus 1 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. A double-minded man is unstable in all his life. Lalu Yakobus 4 ayat 8 mengatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Kalau ada dosa, bertobat. Tahirkan tanganmu dari dosa. Dan sucikan hatimu, hai kamu-kamu yang mendua hati. Kalau teman-teman lihat ayat ini ingat pelajaran apa? VIP ya. Prinsip kerajaan Allah, hati nurani yang murni. Bagaimana kita harus menjaga hati nurani kita dengan memegang teguh prinsip-prinsip kerajaan Allah. Zero tolerance to the principle. Kalau itu sudah jadi prinsip kita tidak mau mentolerir sedikit pun. Kehilangan kepala sekalipun Daniel siap. Tapi tidak kehilangan prinsip hidupnya. Jadi saudaraku, apa yang membuat Allah yang sama dengan Allahnya Daniel sampai sejauh ini belum bisa memakai Theo Tuan Kota untuk menjadi berkat seperti Daniel dipakai adalah karena Theo Tuan Kota masih belum berhasil mentahirkan dirinya dari dunia ini. Seorang Theo Tuan Kota masih belum bisa menetapkan untuk tidak menajiskan dirinya dari dunia ini. Itu yang menghalangi dan mungkin itu juga yang menghalangi Allah untuk bisa pakai saudara. Karena sampai saat ini kita masih sekali-sekali setan deh. Sampai saat ini kita masih pakai prinsip-prinsip dunia sesekali. Toh nggak ngerugiin siapapun. Kita masih lower our standard a little bit. Kalau kita mau mewujudkan mimpi Allah buat dunia ini. Membuat mimpi Allah menjadi realita di dalam kehidupan kita ini. Kita harus belajar kayak Daniel. Untuk mulai mengambil garis tegas. Menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan dunia ini. Amin. I wish I could tell you differently. I wish I could tell you that God is love. Indeed, God is love. Tuhan sayang sama kita. Kita jatuh, kita banyak kelemahan. Ya, Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau kita mau dipakai seperti Tuhan pakai Daniel, kita harus mengambil sebuah garis tegas. Saya berketetapan untuk tidak menajiskan diri saya dengan dunia ini. Amin. Itu yang Daniel lakukan. Ingredient pertama untuk menghidupi kehidupan yang konsisten. Nomor 1 adalah firm principle. Prinsip-prinsip yang teguh. Sekali yang namanya bohong itu dosa. Titik. Wah tapi demi kebaikan dosa. Titik. Cuman kalau saya nggak bohong orang ini mati. Dosa. Oke? Firm principle. Pegang prinsip-prinsip yang tegas. Jangan mau mentolerir. Wah kalau segini gak apa-apa lah.
Segini enggak. Kalau kamu sampai bersetubuh dengan wanita lain, itu selingkuh. Kalau cuman dinner bareng belum. Firm principle. No. Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kamu melihat seorang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Amin. Percaya dengan ayat itu? Pegang prinsip itu. Zero tolerance di situ. Ya, oke. Saya sih nggak selingkuh. Saya cuman di internet lihat pornografi. Saya nggak sampai buka celana kok. Nggak apa-apa dong. Ya kan? Nggak ada yang saya setubuhi. Nggak apa-apa dong. Saya juga nggak ngapa-ngapain. Cuman ngelihat bagus udah gitu udah. Nggak apa-apa dong. Barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berzina. Jadi dosa nggak? Dosa. Itu perzinahan. Firm principle. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip seperti itu, kita akan bisa dipakai Tuhan menjadi saluran hikmat buat Indonesia. Dengan memegang teguh, kita akan bisa dipakai seperti Tuhan pakai Daniel buat kita. Mau? Mari miliki prinsip-prinsip yang teguh di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa itu kita tidak bisa berguna. Kita cuma buang-buang waktu. Kita cuma main gereja-gerejaan. Yang pertama, firm principle. Yang kedua, kita lihat sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 27. Di sini dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat ya. Jadi Paulus di sini bilang apa? Dia melatih dirinya. Apa bentuk latihannya Paulus seharusnya? Kita lihat Keluaran 16 ayat 4, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini cerita tentang mana yang turun dari atas langit ya. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba dan mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa? Wow, ini gereja bukan sih? Nggak banyak loh yang percaya. Luar biasa, oh mungkin saya nggak jelas ya. Boleh sekali lagi, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa? Luar biasa, hebat. Boleh kasih tepuk tangan buat saudara dong. Thank you. Kalau Tuhan Maha Kuasa, apa susahnya buat Tuhan untuk tiba-tiba memunculkan mana di dalam tiap kemah di keluarga Israel? Susah nggak? Gampang banget. Ya, bangsa Israel cukup bangun terus kemudian duduk di meja makannya lalu plup, magically keluar mananya. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan memilih apa? Enggak, dia kasih hujan mana di luar sana. Kalaupun misalkan lewat hujan mana deh, nggak apa-apa. Apa susahnya buat Tuhan membuat mana yang bisa turun dari atas langit seperti udara, kemudian lewat ke tenda, nembus, masuk ke dalam itunya. Nanti setelah kena di dasar baru jadi keras kayak roti. Bisa nggak? Halo? Bisa, gampang buat Tuhan kayak gitu. Nggak ada susah-susahnya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan bilang dia taruh mananya seperti hujan. Lalu kamu bangun pagi-pagi. Keluar dari kemahmu, pungut itu. Ambil itu. Tuhan mau kita disiplin. Tuhan mau kita ada usaha untuk mengambil semua yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya Tuhan gak permudah. Noh, kalau Tuhan itu maha kuasa, apa susahnya Tuhan bikin bangsa Israel kenyang 40 tahun? Gampang banget. Tapi Tuhan gak lakukan itu teman-teman. Tuhan izinkan bangsa Israel lapar karena dia pengen tahu. Dia pengen orang Israel lihat, nih lu tuh kayak begini tau gak ngamuknya kalau lapar. Kenapa Tuhan kadang izinkan istri kita telat nyediain makan. Supaya kita bisa lihat singa yang hidup di dalam kita.
Bukan singa yang di luar yang mau makan Daniel, singa yang di dalam kita itu. Ngapain aja lu dari tadi pagi gua kerja capek-capek gak nyiapin makan. Singa itu gak pernah kelihatan kecuali dia terlambat nyediain makan. Betul ya? Betul ya? Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita bisa dikasih lihat tuh. Nih lu ya kalau lagi ngamuk kayak begini nih. Setan Pak Yesus tuh ngaca gih gitu. Ngerti teman? Kadangkala Tuhan terpaksa mengizinkan kesusahan demi kesusahan itu datang. Kenapa Tuhan kadang-kadang suka mepet-mepet gitu. Kalau saya harus bayar hutang, mepet banget. Bayar hutangnya besok, Tuhan kasih duitnya besok pagi. Biar terus bisa bayar nggak telat. Kenapa kok kayaknya harus mepet banget? Karena Tuhan pengen kasih lihat sama saya bahwa hidup saya masih ada kekhawatiran atau enggak. Buat Tuhan mah gampang dong, dia ngambil bintang satu, pluk. Jadi gitu, selesai. Betul enggak? Tapi Tuhan mau memperlihatkan sesuatu kepada kita. Tuhan ingin bangsa itu keluar. Dan kemudian memungut roti itu. Ya, mungutnya gimana? Oh, mungutnya itu tiap-tiap hari. Ah, saya enggak. Saya mau mungut satu buat sebulan. Simpan di kulkas. Enggak boleh. Enggak boleh. Tuhan pengen disiplin yang daily basis. Tuhan pengen, kalau kita sekarang proyeksikan ke dalam kehidupan kita. Mana itu sedang bicara firman Tuhan yang hidup. Mana itu sedang bicara persekutuan kita dengan firman Tuhan. Tuhan pengen kita bangun pagi. Bukan karena bangun pagi itu lebih suci gitu. Wah, kalau saya bangunnya jam 5 itu beda berkatnya sama jam 5 lebih 5. Bukan itu teman. Tapi Tuhan pengen effort yang serius dari kita. Tuhan pengen kita memukuli tubuh kita keluar pagi-pagi meskipun masih dingin, mulut masih asem saat teduh. Sesekali, setiap hari. Daily basis, disiplin seperti itu yang Tuhan mau. Tapi kan ini yang ngajar Yakobus, terus Musa, terus ini. Daniel enggak kan? Siapa bilang? Kita lihat ya. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ah, kurang kompak. 1, 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tuh 3 kali sehari tuh biasa buat dia. Setiap hari juga kayak begitu. Makanya waktu digerebek, yang ngegerebeknya gampang. Ya, kalau kita ke tempat yang dugem-dugem yang gak bener gitu ya. Sesekali nangkepnya susah gak? Susah, pas lagi datang kita nggak ada, selamat kayak orang suci, betul nggak? Ya, tapi kalau setiap hari ada di situ, nangkepnya gampang banget. Nah, Daniel ini termasuk salah satu orang yang paling gampang ditangkap dalam hal doanya. Kenapa? Begitu digerebek dia lagi doa. Begitu regulernya Daniel memelihara kehidupan doanya. Amin. Gak heran kan Daniel dipakai sebagai sedemikian dahsyatnya. Kehidupan doanya, kehidupan disiplin rohaninya luar biasa banget. Blessing, berkat dari Tuhan seperti hikmat, kemudian apa yang Anda butuhkan sehari-hari, kekuatan di dalam kehidupan. Itu disediakan seperti Tuhan menyediakan hujan buat semua orang. Tapi kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk kemudian mengusahakan untuk bisa memanen semua berkat-berkat itu. Oke, hikmatnya diberikan, effort kita adalah untuk mengambil semua itu. Lebih lanjut lagi, kita perlu melakukannya pada daily basis. Nggak bisa cuma sesekali. Kenapa resolusi saya ingin kurus itu gagal? Karena saya jaga makanannya cuma sesekali. Tuh, besok udah nggak lagi. Jaga lagi, enggak lagi, jaga lagi. Begitu seperti itu, waktu saya sudah habis. Wow. Begitu tidak daily basis, konsistensi enggak pernah bisa dibangun. Amin. Amin. Oke. Kalau saja Daniel itu bukan Daniel, tapi Theo. Theo 6 ayat 10.
3 kali sehari, begitu didengar Theo bahwa perintah itu sudah keluar, 3 kali sehari Theo berlutut, berdoa serta memuji Allahnya dan berseru kepada Allahnya dengan nyaring banget, pakai toa. Sebab betapa besar masalah yang dihadapinya. Ini kita banget gak sih? Daniel ada masalah, gak ada masalah, masuk doa. Kalau kita gak, tunggu masalah dulu. Ya, begitu kena masalah, baru tuh kita doa. Baru tuh kita puasa, baru kita cari kehendak Tuhan. Waktu gak ada masalah, business as usual. Makanya Tuhan gak pernah bisa pakai kita. Tapi itu bukan kita, itu Theo tuh, Theo. 3 kali tuh berdoanya kalau lagi ada masalah. Iya, beda sama Daniel. Makanya Tuhan pakai Daniel seperti itu. Dan pakai Theo baru sebegini. Ngerti loh? Kalau saja saya bisa seperti itu, seperti Daniel, kitabnya adalah kitab Theo. Gitu loh teman-teman. Mimpi Tuhan tuh besar loh buat Anda. Apa yang menghalanginya? Kekonsistenan. Yuk kita bangun disiplin kita. Prinsip yang kedua, spiritual discipline. Itu yang harus kita bangun. Daily devotion, regular praying time, fasting, puasa. Mari kita jadikan 2019 ini tahun di mana kita mulai membangun kehidupan saat teduh kita. Daily devotion kita. Praying time kita, fasting. Bukan cuma sekedar puasanya, tapi lebih ke arah apa kita berpuasa supaya kita bisa menguasai tubuh kita. Kita bisa mengendalikan tubuh kita. Meskipun capek, kita bisa memaksa diri kita untuk berangkat pelayanan. Kenapa? Kita menguasai tubuh kita. Gitu loh, itu gunanya kita berpuasa. Bukan cuma sekedar nahan lapar doang. Amin. Beritanya kurang enak ya, banyak yang marah hari ini sama saya, gak apa-apa lah. Kagok, sudah dibilang dosen paling galak sekalian. Dan ini yang ketiga, ini yang paling sadis teman-teman. Ya, ini yang paling sadis. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, akunya huruf besar ya. Tuh kan marah beneran kan? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Teman-teman, tadi Semi bilang saya sebagai dosen tergalak di ITB. Itu gak benar. Hanya salah satu yang paling galak. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya pernah punya mahasiswa S3. Dan kemudian mahasiswa S3 itu dibimbing oleh saya dan 2 orang teman saya sebagai co-supervisornya, co-pembimbingnya gitu ya. Nah, seluruh teman-teman S3 dari murid saya itu semuanya bilang bahwa dia adalah murid yang paling beruntung. Kenapa? Karena 3 orang yang paling ditakuti sebagai penguji adalah pembimbingnya. Jadi aman kan, pembimbing tuh gak bakal ngebantai orang pada saat ujian kan, kayak gitu. Mereka aman gitu. Nah, tambah lagi ya, saya, 2 teman saya yang lain yang ngebimbing, itu masih kadang-kadang diundang, diminta sebagai penguji untuk mahasiswa lain. Saya gak pernah. Segitu takutnya orang-orang sama saya. Karena saya tuh galak, kalau nanya tuh sadis, kalau ngasih komentar tuh pedes, semuanya tuh. Nature saya gak ramah. Saya barusan setelah khotbah tadi ketemu sama salah seorang anak kita di sana, terus dia bilang, enggak kok. Saya gak pernah lihat kamu galak. Wow. Berarti saya sudah berhasil menyangkal diri setiap hari teman-teman. Hah? Belum berhasil lah, belum sempurna kayak gitu. Tapi lihat ya, nature saya adalah galak. Kalau sampai ada orang di sana yang bisa bilang, enggak Theo enggak galak. Itu bukan buah dari sebuah, dalam nama Yesus kamu akan ramah. Enggak. Setiap hari menyangkal diri. Teman-teman, setelah mahasiswa S3 saya itu lulus, saya punya mahasiswa berikutnya. Dan mahasiswa berikutnya itu menangis di dalam ruang kerja saya. Serem. Belum bertobat tuh. Mahasiswa yang berikutnya hampir menangis. Udah berkaca-kaca. Lalu saya ingat, ya gue harus menyangkal diri ya. Saya segera menghentikan, lalu saya bilang, coba kamu ke ruangan kamu dulu, saya ada perlu. Dia ke ruangan sebentar, terus saya berdoa, saya menenangkan diri, saya bilang ya kan saya gak mau galak lagi kan ya. Kemudian saya buat kopi dan teh buat dia, kemudian saya ke ruangan dia dan ajak dia ngobrol lagi. Dan saya tolong dia ini itu, menyangkal diri. Enak? Enggak.
Asli nggak enak. Asli nggak enak. Tapi kita perlu menyangkal diri supaya kita bisa hidup dengan konsisten. Ketika kita tahu ada yang salah dalam hidup kita, kita perlu dengan konsisten setiap hari menyangkal diri kita. Emang kamu pikir, maafkan saya dengan kata-kata sopan yang gak sopan. Memang saudara pikir selingkuh itu terjadi seketika gitu? Enggak, itu dibangun dari dulu teman-teman. Sedikit sampai besar. Akhirnya terjadi. Seperti itu loh. Kita perlu dengan konsisten menyangkal dirinya. Para suami, nature kita memang gak setia. Karena itu kita perlu menyangkal diri, bukan mengamini ketidaksetiaan kita. Kita perlu menyangkal diri, nature saya itu bukan orang yang baik. Kalau gitu sangkal dirimu, yuk latih dirimu untuk jadi baik. Nature saya galak, sangkal dirimu supaya saya bisa jadi helpful buat komunitas ini. Amin. Amin, itu yang harus kita lakukan teman-teman. Menyangkal diri dan apa? Pikul salib, menanggung malu, menanggung susah, menanggung gak enak. Prinsip yang ketiga, denying me, bear the cross. Oke, teman-teman, denying me, bear the cross. Saya akan cepat saja bagian terakhir yang gak boleh saya lewatkan, mohon maaf. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Catat baik-baik, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan jatuh di dalam, itu beda loh. Ya, kalau jatuh di dalam itu artinya kita lagi ada di dalam pencobaan, terus kita jatuh, berarti gak kuat, jatuh di dalam dosa. Ya, kalau ini enggak, hidup kita lagi enak-enak, terus kita jatuh di dalam kesusahan. Nah, jadi kita dimasukkan ke dalam kesusahan. Katanya kalau seperti itu berbahagialah kamu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kata konsistensi itu bersahabat akrab dengan ketekunan. Ketekunan tidak pernah bisa dibangun tanpa kesusahan. Ketekunan gak pernah bisa dibangun tanpa kesusahan. Berbahagialah waktu kita ada di dalam kesusahan. Kurang jelas, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan lagi-lagi teman-teman. Ketekunan. Jadi buat Anda, kita-kita yang selalu menghindarkan diri dari kesengsaraan, dengar saya baik-baik. Anda sedang menjauhkan diri dari orang-orang yang tekun. Ketika kita selalu menolak untuk susah, kita sedang menjauhkan diri dari ketekunan. Amin. Justru ketekunan itu adalah buah dari kesengsaraan. Buah dari kesusahan yang kita hadapi. Amin. Amin. Bersyukurlah waktu kita berada di dalam kesusahan. Karena perseverance, tahan uji, steadfastness, ketekunan, good character, dan akhirnya konsistensi. Tidak pernah bisa dibangun tanpa penderitaan. Penderitaan adalah key dasar di dalam kehidupan kita untuk bisa membangun ketekunan. Dan akhirnya konsistensi. Izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, 2019 baiklah Tuhan mendapati kita sedang membangun hal ini. Yang pertama, firm principle. Cari prinsip-prinsip yang teguh, pegang itu, gumuli itu, dan jadikan itu kamu. Supaya orang lihat dia, yang dilihat adalah, lihat kamu, yang dilihat adalah kerajaan Allah. Prinsip-prinsip yang teguh. Dan berpeganglah dengan teguh pada prinsip-prinsip itu. Zero tolerance. Kalau caranya fleksibel, silahkan. Kalau caranya, attitude-nya silahkan. Anda boleh fleksibel. But the principle, it should be firm. Zero tolerance. Amin. Yang kedua adalah apa? Bangun spiritual discipline. Daily devotion, regular praying time, fasting. Yuk kita bangun kehidupan kita itu. Tanpa itu kita gak pernah jadi orang yang punya karakter yang baik. Dan mulailah. Sepanjang kita membangun disiplin rohani itu, Tuhan akan membukakan kepada kita kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Mari sangkal diri. Kalau kita adalah orang yang result oriented,
kita akan sangat mudah menyakiti orang-orang di sekitar kita yang bekerja bersama dengan kita. Oleh karena itu, sangkal dirimu dan mulailah menjadi orang yang memperhatikan manusia. Dengan begitu kita akan berubah. Denying me, bear the cross. Memikul salib gak pernah enak. Memikul salib gak pernah nyaman. Salib itu kasar, keras, berat. Dan kamu tahu salib itu akan mematikan dirimu. Menggantungnya di atas kayu salib. Denying me, bear the cross. Dan bersyukurlah supaya karena kita tahu kesusahan-kesusahan kita itu akan membangun ketekunan di dalam diri kita. Dan kita akan didapati menjadi orang-orang yang konsisten. Selamat datang di kehidupan di mana Tuhan bisa channeling semua hikmat yang Dia punya. Selamat datang di dalam kehidupan di mana Tuhan bisa mengalirkan semua berkat-berkat yang disediakan untuk negeri ini. Karena Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang konsisten di dalam kehidupan kita.